Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita semangat, sehat, kesempatan, sehingga di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian di bulan puasa, bagi yang menjalankan ibadah puasa masih tetap berusaha mengikuti kuliah ya, berusaha. Masalah itu agak ngantuk, masalah agak lemes itu soal lain, tapi yang penting usahanya itu ada. Dan semoga tidak ada yang mubadir dari sebuah usaha ya. Karena penentunya pasti adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tugas kita berusaha sebaik-baiknya. Apapun itu tentang hal apapun kan gitu. Yang penting tujuan maksudnya adalah untuk kebaikan. Bapak Ibu, siang hari ini dan untuk hal ini, topik ini saya pikir Bapak Ibu lebih ahli dari saya, lebih punya pengalaman banyak daripada saya, ya, berkaitan dengan jam terbang, berkaitan dengan pengalaman klinis, ya. Tapi izinkan saya untuk sedikit mereview, ya. Jika mungkin nanti ada hal-hal yang baru, ya alhamdulillah. Kalau memang Bapak Ibu sudah menguasai semua, ya saya lebih berbahagia lagi, ya. Jadi bagaimana akupunktur diterapkan untuk membantu saudara-saudara kita, bapak-bapak, calon bapak yang divonis tidak subur. Yang itu adalah kata-kata yang tidak enak didengar pada sebuah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak setelah sekian tahun menikah, dan setelah diperiksa pasangan itu ternyata istri baik-baik saja, ya, tidak ada yang bermasalah, ternyata si laki-laki yang bermasalah. Ini kan sesuatu yang menurunkan harkat martabat seorang laki-laki ya. Nah, menurunkan rasa percaya diri dan seterusnya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ternyata di dalam ilmu kita itu, terlepas dari yang kita ketahui di awal bahwa akupunktur itu lebih populer untuk kasus nyeri, ya, kasus-kasus keluhan sakit, ternyata akupunktur juga bisa dimanfaatkan, diperbantukan, dikombinasikan ya untuk masalah reproduksi yang kadang-kadang tidak ada keluhan sakitnya. Karena penderitanya biasanya tidak menyadari dan tidak tahu tanpa dilakukan pemeriksaan dan tanpa ketika memang dampaknya kok istri nggak kunjung hamil, nggak kunjung punya keturunan, apa yang terjadi, padahal merasa sehat-sehat saja. Nah ini, oke. Bapak Ibu, dikatakan infertil adalah ketika pasangan usia subur itu tidak mampu melakukan konsepsi, tidak ada pembuahan setelah 1 tahun melakukan hubungan seksual, ya anggap aja setelah 1 tahun menikah, ya, dan dikatakan tidak subur. Pasangan di atas usia 35 tahun dikatakan infertil bila tidak mampu melakukan konsepsi setelah melakukan hubungan seksual selama 6 bulan. Ya. Jadi kalau usianya sudah di atas 35 tahun, 36 bulan hubungan seksual 6 bulan tanpa alat kontrasepsi kok tidak hamil, tidak jadi, maka dikatakan nggak subur, fertil, ya. Sedangkan pada pria, ya, infertilitas pada pria itu mengacu pada ketidakmampuan seorang pria untuk menyebabkan hamil, ya, pada wanita yang subur setelah 1 tahun hubungan seksual tanpa kontrasepsi. Sehingga kalau ini anggap aja pengantin baru, Bapak Ibu sekalian, laki-laki itu harus menunggu setahun lah setidaknya dikatakan dia subur atau tidak. Ya, kalau setahun menikah itu ternyata si istri tidak hamil dan dicek, biasanya kan selalu yang sering disudutkan kan si perempuan ya. Nah, setelah periksa kok sehat ya, telurnya juga mateng ya, siklus mennya bagus, ya, sampai setahun kemudian, nah sepertinya si laki-laki harus
dicurigai setelah perempuannya dicurigai dan tidak ada bukti, gitu ya. Dan kadang-kadang kan nggak mau disalahkan. Oke, itu terminologi Bapak Ibu. Nah, apakah banyak orang-orang yang mengalami tidak subur, ya? Di sini dikatakan ada 15% pasangan suami istri yang sulit untuk mendapatkan keturunan, ya. Dan angkanya ternyata tidak jauh berbeda antara ketidaksuburan laki-laki dan perempuan. Ya, terpaut hanya 5%. Ya, jadi 35% itu sebab pria yang tidak bisa membuahi, 40% sebab wanita tidak bisa dibuahi, dan 25%-nya ternyata keduanya. Ya laki-lakinya kurang, perempuannya ya nggak cukup. Ya, sehingga pemeriksaan andrologis diagnosis ini diperlukan ya. Yang untuk laki-laki adalah analisis sperma dan pemeriksaan hormon. Seperti itu. Di samping pemeriksaan fisik tentunya. Nah, dikatakan sperma itu sehat jika memenuhi syarat seperti, nah ini, volumenya cukup, kualitasnya baik, motilitas atau pergerakannya itu etes ya, nah, dan bentuk spermanya normal. Ya, jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, misalkan jumlahnya sih banyak, tapi kok bentuknya nggak normal, ya itu sangat akan berperan terhadap ketidaksuburan itu, sehingga tidak mampu untuk membuahi sel telur. Ya. Kemudian, nah terkini bahkan ya 50% kasus pasangan mandul itu disebabkan oleh faktor suami, sehingga sekarang kalau mau fair ya harus periksa bareng nih, ya karena sudah 50-50. Ya. Dan ini akhir-akhir ini memang banyak laki-laki yang nggak subur. Kalau dilihat fisiknya, wow bagus, atletis, sehat, ya, nggak ada keluhan. Tapi ternyata nggak mampu membuahi. Ya, oke. Penyebabnya Bapak Ibu sekalian, dan ternyata multifaktor Bapak Ibu. Ya, multifaktor. Satu bisa hipotiroid. Ya, karena kadar hormon tiroid yang rendah akan menurunkan kualitas sperma, fungsi testis dan libido atau nafsu seksualnya. Hiperprolaktinemia. Nah ini. Nah, prolaktin biasanya kan pada perempuan atau lebih banyaknya. Nah, ini laki-laki kok ada prolaktin, ya. Jadi terlalu banyak prolaktin yang ada di darah. Ya, ada 10-40% pria yang tidak subur, kadar prolaktin tinggi dapat mengurangi produksi sperma. Ya, kemudian hasrat seksualnya rendah dan bahkan impotensi. Tidak bisa ereksi, Bapak. Kemudian hipogonadotropik hipopituitari. Jadi intinya ini adalah kendali hormonal dari saraf pusat sampai ke gonad ya. Jadi rendahnya produksi FSH, jadi hormon yang untuk menstimulasi folikel ya, dan LH dari kelenjar pituitari ya, hipofisis, hipotalamus ya. Menyebabkan terganggunya perkembangan sperma dan menurunnya jumlah sperma dalam testis ya, sehingga pasti juga terjadi infertilitas. Kemudian hiperplasia adrenal kongenital. Nah, kalau ini sudah disingkat HAK ya. Jadi ini ada kongenital, jadi kecacat bawaan ya. Jadi hormon androgennya tertekan ya, sehingga produksi spermanya juga tidak mencukupi. Ya, ketika terproduksi, gerak aktif spermanya juga tidak mampu aktif ya. Nah, kemudian di sini dikatakan panhipopituitarisme, yaitu kegagalan kelenjar pituitari secara total di mana terjadi kekurangan hormon pertumbuhan. Growth faktornya, growth hormonnya kurang ya. TSH-nya juga kurang, LH-nya juga kurang, FSH-nya kurang. Ya, sehingga terjadi gangguan tumbuh kembang fungsi reproduksi, termasuk ukuran testisnya
terlalu kecil atau tidak normal ya. Kemudian impotensi, kemudian hasrat seksualnya menurun juga. Kemudian ada gangguan fisik, Bapak Ibu, ya. Salah satunya adalah infeksi dan penyakit tertentu, ya. Karena infeksi itu bisa masuk pada testis sebagai rumah produksi dari sperma. Ya, ada infeksi sehingga merusak ya sistem produksi dari sperma. Kemudian varikokel, ini angkanya juga banyak Bapak Ibu sekalian. Karena saya punya pengalaman sendiri, teman saya sendiri dia infertil karena varikokel. Begitu varikokelnya diperbaiki, dioperasi, setelah 12 tahun akhirnya istrinya bisa hamil. Ya. Nah, jadi varikokel seperti varises ya, pelebaran pembuluh darah skrotum dan mencegah darah mengalir dengan baik ya. Ini angkanya 15 sampai 40% ya. Kemudian kelainan saluran sperma ya. Jadi ini saluran sperma mengalami kerusakan lantaran misalkan cedera atau penyakit karena letaknya di situ ya. Nah, misalkan atlet-atlet sepeda, orang yang banyak duduk, orang yang kecelakaan, misalkan kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas itu bisa mengalami kerusakan ya sehingga mengalami sumbatan. Ya, sehingga ya otomatis jalan keluarnya sperma tidak lancar Bapak Ibu. Oke. Kemudian torsiotestis yaitu apa namanya kondisi testis yang memutar atau terpeluntir kira-kira begitu ya, terpeluntir. Sehingga terjadi bengkak. Jadi testisnya bengkak. Sehingga aliran darah di testis itu tidak lancar. Di mana untuk sperma itu tumbuh sehat itu memerlukan aliran darah yang lancar dan sehat juga ya. Kemudian penyakit genetik ya. Nah, angkanya sih tidak banyak ya kata literatur ya. Nah, seperti fibrosis kistik atau kelainan bahan tertentu yang menyebabkan infertilitas pada pria. Dan ini adalah yang selanjutnya adalah ejakulasi yang salah arah Bapak Ibu. Ejakulasi retrograde, ejakulasi harusnya keluar ke uretra ya, ke jalan air seni, ke penis ya. Tapi justru dia balik ke kandung kemih ya. Jadi spermanya masuk ke kandung kencing. Nah, sehingga ya otomatis spermanya bercampur dengan urin yang tentunya nanti akan terjadi ya sel sperma pasti pada mati kan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, nah ini nanti bisa dibaca sendiri kurang lebih tadi sama. Ada kombinasi berkaitan dengan sebab-sebab itu, termasuk di dalamnya ada impotensi, di mana impotensi itu apa namanya sebenarnya itu adalah kelainan fisik dari alat reproduksi pria, namun biasanya hubungannya juga berkaitan dengan masalah psikologis ya, seperti stres, kecemasan, penurunan rasa percaya diri, ya, enggak confident orangnya, dan depresi. Mungkin karena masalah rumah tangga, masalah suami istri, masalah ekonomi, dan sebagainya. Kemudian ejakulasi dini, ya, ini berkaitan dengan tidak mampunya mengendalikan respon ejakulasi, ya, terlalu dini untuk ejakulasi, ya, sehingga kadang-kadang belum benar-benar masuk ya dalam penetrasi penis itu sudah keluar akhirnya juga nggak bisa masuk spermanya ya. Kemudian inkompetensi ejakulasi di sini dikatakan kondisi psikologis membuat pria itu tidak mampu ejakulasi selama hubungan seksual. Namun bisa saat masturbasi. Lah ini kan agak lain ini ya. Oke, jadi kenapa saat hubungan seksual dengan istrinya kok nggak bisa, saat self service kok malah bisa? Ini kan aneh ya. Ini harus diobati yang seperti ini. Oke, gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Semoga bisa dimengerti. Dalam akupunktur, dalam Chinese medicine disebut sebagai wushe. Ya. Dan fertilitas ini berkaitan dengan ketidakmampuan qi vital ya atau yin qi ya dari ginjal untuk menyuburkan ya.
Karena fertilitas itu sangat dipelihara oleh yuan qi, ya, qi asli dari ginjal. Qing ginjal, ya, atau essence, ya, atau qing, ya, memelihara kesehatan reproduksi. Itu ilmu dasar kita dulu saat belajar awal-awal akupunktur, ya. Sehingga infertilitas disebabkan oleh defisiensi qi ginjal karena faktor bawaan, stagnasi qi dan darah karena obstruksi meridian, ya, kemudian karena improper diet yang menyebabkan flekma lembab, ya, kemudian excessive sexual activity. Nah, ini juga ternyata bisa menimbulkan peran terhadap ketidaksuburan seorang laki-laki, ya. Kemudian sakit yang lama, sakit apapun kalau itu lama, itu akan menyebabkan terkurasnya zinc ginjal sehingga tidak mampu memelihara kesehatan reproduksinya. Karena memelihara kesehatan yang semua dari kepala sampai kaki aja kurang, apalagi reproduksi. Gitu ya. Di sini ada beberapa sindrom, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tidak terkonsolidasi, ya. Tanda gejalanya ejakulasi dini, spermatorea, pusing, tinnitus, nyeri dan lemah di punggung bawah. Ini lazim Bapak Ibu pahami, ya. Sering BAK dan inkontinensia. Lidah pucat, saput putih, nadinya dalam dan kecil seperti benang. Prinsip terapinya ya tentu tonifikasi. Titik utamanya ya ini, Sansu, Mingmen, Kuan Yin, San Yin Xie, Liao. Nah, kemarin sudah kita bahas waktu prostat, ya. Kemudian diferensialnya Cese, ya. Kemudian Taisi dan bisa dimoksa. Ya. Oke. Kemudian defisiensi zinc ginjal. Wah, ini biasanya lebih parah kondisinya, ya. Karena oligospermia, spermianya berkurang, ya, spermianya tidak sehat, ya, spermianya tidak aktif, ya, impotensi, tidak mau ereksi, kelelahan, pusing, tinnitus, memori buruk, lemah dan nyeri lutut pinggang, lidah pucat, nadi sama, ya, lemah dan kecil. Tonifikasi ginjal prinsipnya titik utamanya sama, titik diferensinya karena ini defisiensi zinc ditambahkan Pai Hui, Taisi, Cusanli, Cihai, ya, dan bisa dimoksa. Kemudian defisiensi yin yang menyebabkan panas tipe defisien dengan tanda gejala emisi seminal, jadi ngompol sperma, ya, tidak mampu ejakulasi, pusing, tinnitus, semasiasi, malas gitu, ya, gelisah, rasa panas 5 titik, keringat malam, lidah merah, kering dengan sedikit selaput, nadi cepat tapi kecil. Maka prinsipnya adalah tonik yin, ya, mendinginkan api, tidak defisien, titiknya tadi utamanya sama, diferensialnya Shinsu, Senmen, dan Taisi, ya. Oke. Nah, ini sebentar saya cek ulang nanti apakah moksibusi bisa diterapkan di defisiensi yin, ya. Logikanya tidak, ya, logikanya tidak di moksa. Oke. Kemudian kalau ini ya wajib dimoksa, ya, karena mingmennya kurang, ya, impotensi, oligospermia, hiposeksual, pusing, lemah, letih, lesu, ya. Malaysia, ya, rasa dingin di kaki dan tangan, menolak dingin, urin banyak dan sering, lidah pucat, slow deep ready. Wah, ini parah ini, ya. Pelan, dalam, kecil, ya. Maka harus dihangatkan mingmennya. Titiknya utama sama, titik diferensialnya ya mingmen itu sendiri, Jihai, Paihui, Kuan Yin, dan Moksibushi. Nah, nanti Bapak Ibu pasti punya pengalaman klinis tentang ini, apakah titik-titik ini relevan ataukah masing-masing punya pengalaman tersendiri, monggo nanti disampaikan, ya. Oke. Stagnasi hati yang biasanya berkaitan dengan masalah emosi, ya. Impotensi, oligospermia, seminal emisi, ejakulasi dini, hiposeksual, depresi, rasa penuh di dada, hipokondria, sering menghela nafas, ya, seperti orang dalam tekanan emosi, gitu, ya. Kemudian lidah merah, berselaput putih, nadi wairi, ya, nadi kawat, ya, seperti kabel, ya. Maka melancarkan Qi liver, titik utamanya itu diferensialnya Taichung, Nequan, dan Yang Lingquan, ya.
Kemudian lembab panas turun dari liver gallbladder, ya. Jadi nyari bengkak di testis, ya. Cairan spermanya tercampur darah, impotensi, rasa pahit di mulut, ya, karena panas melukai saluran dan pembuluh darah, ya, sehingga spermanya bercampur darah, ya. Urinnya keruh, kuning, gatal di skrotum, lidah merah dengan selaput kuning, lengket berminyak, nadinya wiry, rapid, slippery, jadi licin, ya, ngelincir, tegang, cepat, ya. Titik untuk diferensialnya liko, ya. Titik liko itu kan titik lo, ya, kalau nggak salah, ya. Kemudian Chongqi, ya, dan Yinling Chuan, ya, titik untuk mengalirkan dan titik untuk mengurai lembab, termasuk juga mendinginkan. Stagnasi Qi dan stasis darah berarti ada sebuah sumbatan, ada tumbuh massa, kira-kira begitu, ya. Ada saluran yang tersumbat, ya. Ada bengkak, ya. Tidak dapat ejakulasi, distensi dan nyeri perut bawah area skrotum, rasa penuh di dada, depresi, gelisah, tidaknya ungu atau spot ungu, nadi dalam dan lemah. Diferensialnya Taichung, cukup, ya, di atas penis, ya, dan Queeley ST29. Dan untuk Queeley nanti di bawah ada publikasinya kenapa titik Queeley itu dipilih, ya. Oke. Dari literatur didapatkan bisa dilakukan setiap hari atau per 2 hari, ya, 2 hari sekali. Kemudian satu seri itu 10 kali. Ya, maka nanti kalau kita ditanya, ya, dikonsuli oleh pasien yang ingin memperbaiki kesuburannya seorang laki-laki, berapa kali saya harus akupunktur? Ya, kita boleh jawab, ya, untuk referensi, ya nanti kita coba setidaknya 10 kali dulu. Ya, sambil diikuti perkembangannya, karena bisa lebih bisa kurang pada kenyataan klinisnya. Kemudian moksibusi, ya, 10 sampai 20 menit kecuali lembab panas. Berarti defisiensi yin masih bisa dimoksa, ya. Kemudian elektro intermittent wave, ya, ya, moderat saja, ya, tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah, ya, intermittent, ya. Jadi gelombang putus-putus, ya, maksimal 15-20 menit, ya. Ini sesuai panduan standar. Ada publikasi pada tahun 2016 tentang case report, ya, laporan kasus di mana ada pasien dengan oligoasteno, ya, teratozoospermia, ya. Jadi di situ dikatakan bahwa akupunktur, ya, bekerja pada kesehatan tubuh menyeluruh. Artinya apa? Saat kita menangani pasien infertilitas, ya, dengan apa namanya gerakan jumlah, ya, dan apa namanya bentuk sperma yang tidak normal, itu kita mulai, ya, dari di sini pelajarannya adalah dengan menyehatkan tubuh secara utuh, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya reproduksinya saja, karena tadi di dasar di awal bahwa semuanya berawal berkaitan dengan masalah qi dan darah, lancar atau tidak, ya, cukup atau tidak, dan itu sama saja kita harus menyehatkan tubuh secara utuh, ya, holistik, ya, sehingga nanti fungsi reproduksi pun akan bisa disehatkan. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di sini titik yang digunakan di situ ada Tiansu pun digunakan, Chongwan pun digunakan, Pai Hui, Huiyin, Changjiang, Ciliao, ya, Pangkuangsu, Heku, Nequan, nah, kepotong ini, ya. Itu juga digunakan, ya, karena bisa jadi oligoastenioteratozoospermianya ini ada keluhan-keluhan penyerta, entah malas, entah nafsu makannya tidak bagus, entah orangnya mudah lelah dan sebagainya, ya. Oke. Kemudian hubungan akupunktur dengan infertilitas idiopatik, ya. Oke. Jadi ini ada sebab-sebab yang nggak jelas dari ketidaksuburan seorang laki-laki. Di sini dikatakan akupunktur meningkatkan kualitas sperma dan tingkat
pembuahan dalam teknologi reproduksi, ya, berbantuan. Jadi ada teknologi reproduksi yang nanti bisa mengukur kesuburan laki-laki, ya, dan di situ dengan akupunktur ternyata bisa sangat membantu, ya. Oke. Kemudian ini ada publikasi tentang keampuhan, ya, atau kemanjuran akupunktur pada infertilitas pada pria ini, apa namanya, literasinya bagus sekali ini Bapak Ibu, nanti silakan bisa dicari ya, bisa dicari, di-download sendiri ya, di internet ya, dengan judul ini. Di sini informasinya sangat, banyak sekali Bapak Ibu. Ini salah satunya ya. Akupunktur efektif meningkatkan jumlah persentase sperma melarutkan penyumbatan. Ya, penyumbatannya bisa dilunturkan sehingga bisa mengalir begitu. Meningkatkan kualitas dan produksi sperma, mengembalikan keseimbangan tubuh ya, seluruh tubuh seperti tadi. Mengurangi peradangan, meningkatkan sirkulasi mikrolokal ya, mikrosirkulasi lokal di daerah testis lah ya, dan memperbaiki energi vital ya, qi, dan aliran darah. Oke. Kemudian akupunktur meningkatkan suplai darah di arteri testis. Nah, karena testis adalah rumah produksi sperma, ketika darahnya tidak lancar ke rumah produksi, maka bahan dan nutrisi untuk pembentukan sperma yang sehat juga kurang. Sehingga dengan ini bisa memperbaiki, menurunkan suhu testis ya, karena suhu terlalu tinggi akan melemahkan sperma juga. Kemudian ini dampaknya ya, melalui pertukaran panas di plexus ya, pompiniform, dan mengganggu proses perioksidasi sehingga menyediakan lingkungan yang cocok untuk kelangsungan hidup sperma. Jadi sperma itu harus selalu hangat ya, dan kemudian meningkatkan konsentrasi sperma dan meningkatkan kesuburan. Oke. Tusukan jarum kita Bapak Ibu merangsang batang simpatis, atau ini maksudnya saraf ya, mengatur fungsi aksis gonad arteri vena abdomen yang signifikan mengurangi viskositas aliran darah. Ya, kekentalan darahnya bisa dikurangi. Ya, dari infertilitas yang disebabkan oleh varikokel. Ya, oke. Sehingga meningkatkan perfusi aliran darah testis, suplai oksigen, dan meningkatkan sirkulasi darah untuk menghilangkan varikokel. Oke. Kemudian ada laporan bahwa ada seorang pasien remaja laki-laki dengan varikokel yang diobati dengan terapi akupunktur inovatif, namanya akupunktur FSN itu Fu, ini adalah penemunya, namanya Profesor Fu, subcutaneous needling. Dan alhamdulillah kemarin saya berkesempatan belajar langsung dengan Profesor Fu, si penemu Fujian ini waktu di Cina. Dia mau datang untuk mengajari kita. Dan saya punya alatnya, saya punya jarumnya. Di Indonesia belum ada. Cuman kalau mau beli lagi saya susah nanti belinya di mana. Alatnya punya, tapi jarumnya di Indonesia belum ada. Ya, kalau nanti ada yang ke Cina nanti bisa nitip. Dan ini hasilnya, tapi waktu kami diajari kemarin bukan untuk ini, bukan untuk varikokel ya Bapak Ibu, tapi untuk nyeri, terutama untuk nyeri, dan hasilnya betul-betul instan Bapak Ibu. Dan tidak sakit, karena tusukannya tidak boleh masuk ke fascia otot atau otot. Jadi subkutan di jaringan ikat Bapak Ibu. Dan ada teknik stimulasi yang khas yang belum pernah diajarkan ya, saya belum pernah mendapatkan pelajaran itu. Dan ini sudah saya praktekkan beberapa minggu sepulang dari Cina, itu sudah saya buktikan hasilnya bagus. Ya, saya pikir nanti profesi akupunktur kita, akupunktur terapis itu harus mampu menguasai itu, karena hasilnya betul-betul langsung terasa, terutama untuk nyeri ya. Tapi untuk varikokel nanti perlu perlu dieksplor lebih lanjut ya, karena di mananya pemakaiannya ini saya belum terbayangkan kalau untuk varikokel, karena patologinya di testis, karena agak nggak masuk pikiran saya FSN itu dilakukan di testis ya. Nanti kalau nyoblos testisnya malah bocor, bahaya. Ya, karena Kita kapan biasanya diajarin, Pak? kalau saya sudah pinter.
Saya masih, trial and error ini Bapak Ibu. Mungkin, masih lebih banyak errornya daripada, hasilnya, tapi terlepas dari itu hasilnya sudah nampak Bapak Ibu, ya. 2 hari kemarin saya pakai terus, ya. Ya, Tapi untuk nanti bakti diajarin sosial ya lah. Pak. Ya, semoga ya, semoga. Semoga bisa ya, nanti keburu lulus teman-temannya. Oke. Iya, makanya Pak. Nah, oke. Terus, Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi saya katakan titik Queeley ya, Queeley, jadi ST29. Di situ ternyata penusukan, dengan stimulasi elektroakupunktur 10 Hz ya, masih dalam kategori frekuensi rendah Bapak Ibu sekalian. Ternyata, EA 10 Hz pada titik Queeley ini bisa meningkatkan kecepatan sistolik, aliran volume, kecepatan akhir diastolik, dan diameter dan luas arteri testis. Nah, sehingga anggap aja ini dilatasi pembuluh darah yang mengarah ke testis. Ya. Kemungkinan mekanismenya dimediasi dengan cara respon refleks oleh saraf simpatis testis yang dikalikan oleh jalur supraspinal. Ya. Jadi luar biasa ya akupunktur itu jika dilakukan dengan benar dan didasari dengan keilmuan yang benar dan rasa percaya diri yang tinggi. Gitu ya. Sebentar Bapak Ibu, ada panggilan, saya angkat dulu. Kurang secara keilmuan dan praktis ya. Ya, kaitan dengan laser akupunktur karena hasilnya ternyata laser meningkatkan viabilitas dan konsentrasi sperma. Ya, konsentrasinya dia lebih banyak. Ya, oke. Kemudian ini Bapak Ibu, titik-titik yang dilakukan di dalam penelitian ya dalam publikasi itu juga bukan titik-titik yang tidak pernah kita kenal, titik-titik yang wah itu ternyata juga tidak. Bahkan titik Chongqi kan mau depan kandung kemih, Guanyin ya titik dominansi ya, dan Yang ya, Qihai titik dominansi. Kemudian Quilai tadi titik bilateral Quilai tadi ya. Kemudian Heku, Taichung, Tusan, Nisan, Jinjiao, titik Indonesia Raya semua. Ini memiliki kemanjuran ya dalam mengobati infertilitas terkait ini PC varikokel. Ya. Kemudian studi klinisnya akupunktur meningkatkan konsentrasi viabilitas morfologi sperma ya, juga meningkatkan viskositas darah dan mengurangi diameter varikokel. Ya. Sehingga dia bisa memperbaiki penggelembungan ya. Penggelembungan pembuluh darahnya bisa menurun sehingga diharapkan alirannya membaik. Nah, di sini Bapak Ibu juga ternyata akupunktur juga aman ya untuk mengobati infeksi sistemik reproduksi dan bisa membantu ketika antibiotik itu punya keterbatasan Bapak Ibu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini dari meta analisis ya. Jadi mengurangi risiko infeksi karena infeksi juga memperparah ketidaksuburan. Ada beberapa catatan Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa akupunktur tidak akan mampu memperbaiki infertilitas bawaan atau problem organik bawaan. Jadi cacat bawaan ya, sejak lahir sudah cacat dulu. Kemudian di dalam penerapannya pasien harus kita dorong, kita pandu, kita ajak untuk berpikir positif sehingga tumbuh rasa percaya diri selama menjalani treatment. Jadi ketika kita yakin dengan apa yang kita lakukan, pasien juga kita ajak yakin. Ya. Kemudian pada kasus kronis diperlukan terapi nutrisi terutama protein Bapak Ibu sekalian karena apapun itu nutrisi untuk membangun memproduksi sel sperma adalah protein. Sehingga kecukupan nutrisinya harus diperhatikan juga. Kemudian selama proses pengobatan akupunktur juga harus dikendalikan dulu aktivitas seksualnya. Hubungan seksualnya diatur, dikurangi lah ya. Biar betul-betul sel spermanya matang baru dikeluarkan kan gitu. Termasuk masturbasi
tidak dianjurkan. Nah, penusukan titik di area perut bawah seperti CB6, Cihai, Kuan Yin, Chongqi, Cuku, ya, itu penusukannya oblik ke arah pangkal penis, Bapak Ibu. Jadi tidak tegak lurus ke arah tulang pelvis, tapi oblik ke arah bawah, ke arah pangkal penis. Dan pasien itu merasakan sensasi penjaruman di pangkal penis. Itu dari ahlinya menganjurkan seperti itu, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu informasi sedikit yang saya bisa sampaikan terkait dengan infertilitas pada pria. Sekarang giliran Bapak Ibu komentar, ya, atau memberikan pengalamannya, berbagi Izin Pak Pur. pengalaman. Monggo silakan Pak